Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri Jangan Salah Melangkah. Kemarin kita sudah bersama melihat ya saudara bagaimana kita belajar untuk jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi biar sebelum kita mengambil langkah kita minta pimpinan Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang sebuah kesalahan yang sering terjadi sebelum kita mengambil keputusan. Saudara, dalam hidup ini tentu kita seringkali minta Tuhan menunjukkan keputusan yang harus kita ambil. Ya saudara, tapi seringkali kita lupa saudara. Ada sebuah hal yang perlu kita lakukan. Saudara, ada sebuah hal yang seringkali justru Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebelum Dia menunjukkan keputusan yang benar. Sebelum kita mengambil langkah kita saudara. Apakah itu? Seringkali sebelum kita dipimpin kepada sebuah langkah saudara, Tuhan terlebih dahulu ingin membentuk hati kita. Ya saudara, karena keputusan yang kita ambil seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita saudara, tapi juga dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati kita. Hari ini kita akan belajar bersama. Ada sebuah kesalahan terbesar yang seringkali kita lakukan sebelum mengambil keputusan, yaitu kita lupa memeriksa hati kita sendiri, saudara. Saya berdoa hari ini biar setiap kita diingatkan dan setiap kita punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita tidak salah melangkah, tapi kita dimampukan untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama pagi ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Pegang erat tangan kami, tuntun langkah setiap kami, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita membuka bersama firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan doa yang Daud sampaikan ini saudara, dia tidak langsung meminta Tuhan menunjukkan jalan ya saudara. Tapi dia terlebih dahulu berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Kenapa saudara? Karena Daud mengerti bahwa seringkali masalah terbesar dalam mengambil keputusan ya, bukan karena kita tidak tahu harus memilih yang mana. Tapi seringkali masalahnya ada di dalam hati kita. Kadangkala kita sudah memiliki pilihan yang kita inginkan, ya saudara, lalu seringkali yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tapi kita meminta Tuhan untuk menyetujui keputusan kita. Ya saudara, dan seringkali keputusan yang kita ambil ya, pilihan-pilihan yang kita ambil, itu kita ambil karena takut, karena iri, karena ingin diakui, atau
Atau mungkin kadang karena ingin mengejar kenyamanan saudara. Atau mungkin kita tidak ingin kehilangan sesuatu. Ya saudara ya. Dan mungkin dari luar terlihatnya seperti keputusan yang baik. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam saudara. Tuhan melihat motivasi kita. Itu sebabnya sebelum Tuhan memimpin langkah kita, seringkali justru Tuhan terlebih dahulu ingin memurnikan hati kita. Karena hati yang benar akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Saya mau ajak kita melihat 2 poin bersama hari ini saudara. Yang pertama, Tuhan seringkali lebih dulu membentuk hati kita sebelum menunjukkan jalan. Ya saudara ya, dalam doa-doa kita mungkin kita seringkali bertanya, Tuhan keputusan mana yang harus aku ambil? Tapi mungkin Tuhan sedang bertanya kepadamu, kenapa kamu ingin mengambil keputusan itu? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana ya saudara ya, tapi justru jawabannya bisa mengubah banyak hal. Apakah keputusan itu lahir karena kasih? Apakah keputusan itu lahir karena iman, karena ketaatan, atau justru karena gengsi, karena ketakutan, karena ambisi, karena keinginan untuk membuktikan diri, saudara. Tentu itu hanya kita yang bisa jawab pribadi demi pribadi, saudara. Tuhan tidak hanya melihat kemana kita akan melangkah, tapi dia juga melihat hati kita, saudara. Karena itu sebelum meminta Tuhan menunjukkan jalan, saudara, hari ini kita belajar sebuah hal lagi, saudara. Minta Tuhan terlebih dahulu menyelidiki isi hati kita. Karena hati yang semakin dekat kepada Tuhan akan semakin peka mengenali tuntunannya dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, orang yang mengenal hati Tuhan akan semakin peka terhadap tuntunan Tuhan. Seringkali kita pikir yang paling kita butuhkan tuh adalah jawaban. Ya saudara, keputusan yang mana, pilihan yang mana, langkah yang mana yang harus saya ambil. Tapi sesungguhnya saudara yang paling kita butuhkan adalah hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita mengenal hati Tuhan, kita akan semakin mengenali kehendak Dia. Kita akan semakin mengenali suaranya, akan semakin mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya saudara, hidup yang dipimpin Tuhan bukan hanya dibangun melalui keputusan-keputusan yang besar saudara. Tapi melalui hubungan yang dibangun setiap hari. Ya, saat kita membaca firman, saat kita berdoa, saat kita belajar taat, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun ya saudara ya. Semua itu sedang membentuk hati kita menjadi semakin selaras dengan hati Tuhan. Dan ketika hati kita semakin selaras dengan Tuhan, maka langkah kita pun, hati kita pun, hidup kita pun akan semakin peka terhadap tuntunannya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu Tuhan menunjukkan sebuah jawaban. Mungkin engkau sudah berdoa, minta Tuhan pimpin langkah yang akan engkau ambil. Minta Tuhan tunjukkan keputusan mana yang akan engkau ambil. Tapi biar hari ini setiap kita merenungkan ya saudara ya. Bahwa mungkin saat ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting dari jawaban itu. Bahwa mungkin hari ini Tuhan sedang membentuk hatimu saudara. Karena jawaban bisa mengubah satu situasi. Tapi hati yang diubahkan bisa mengubahkan seluruh perjalanan hidupmu. Hari ini izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Izinkan Tuhan membentuk hati kita, saudara. Sehingga hari ini mungkin doa yang perlu kita naikkan bukan Tuhan tunjukkan kepadaku pilihan yang benar. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan bentuklah hatiku agar aku bisa mengenali kehendak-Mu. Agar aku bisa mengenali tuntunan-Mu di dalam kehidupanku. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari tanda, mencari kepastian, mencari jawaban saudara. Tapi Tuhan rindu membangun hubungan dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin peka dengan tuntunannya dalam hidup kita. Nah, tujuan hidup kita ini bukan hanya mengambil keputusan yang benar saudara. Tapi bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau hari ini ada keputusan yang sedang kau hadapi,
Ada langkah demi langkah yang harus engkau ambil. Hari ini jangan hanya minta Tuhan untuk membuka jalanmu, tapi minta Tuhan untuk membentuk kehidupanmu. Keputusan yang benar tidak selalu lahir dari pikiran yang paling cerdas, tapi keputusan yang benar lahir dari hati yang paling dekat dengan Tuhan. Mari hari ini kita angkat pujian ini bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hari ini engkau berkata kepada Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan. Selidiki hatiku. Hari ini mungkin kau ada di persimpangan jalan, mungkin kau harus mengambil keputusan. Dan mungkin ada di antara engkau yang tahu bahwa keputusan yang akan kau ambil ini bukan pimpinan Tuhan. Tapi mungkin kau mau mengambil langkah ini karena ada sesuatu di dalam hatimu. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada luka yang membuat engkau ingin mengambil keputusan ini. Tapi hari ini sebelum engkau mengambil keputusan itu, maukah engkau berhenti sejenak? Izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Izinkan Tuhan mengubahkan hatimu. Izinkan Tuhan membalut setiap luka di dalam hatimu. Izinkan Tuhan memberi engkau kekuatan, memberi engkau damai sejahtera yang akan membuat engkau mengalahkan ketakutan, kekhawatiranmu. Dan hari ini, maukah engkau membawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Hari saya berikan waktu sejenak untuk saudara datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hatimu.
Tuhan, Kau melihat setiap hati yang datang kepadamu pagi ini. Kau melihat setiap hati yang rindu diubahkan, yang rindu dibentuk Tuhan. Kau melihat setiap hati yang hari ini sedang terluka, yang hari ini masih rapuh, yang hari ini masih dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan trauma-trauma yang pernah ada di masa lalu. Dan hal itu yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan saat ini Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, pulihkan setiap hati mereka Tuhan. Selidiki hati setiap mereka. Kenalah hati setiap mereka Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memiliki hati yang dipulihkan. Mampukan setiap mereka untuk diubahkan. Mampukan setiap mereka Tuhan untuk melewati Tuhan masa-masa yang mungkin tidak mudah dalam hidup mereka. Tapi biar hati mereka boleh terus dimurnikan di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika hati kami dipulihkan, maka kami akan semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Maka kami tidak akan salah melangkah Tuhan, tapi kami akan berjalan di jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan bukan selalu yang paling mudah, tapi kami percaya jalan Tuhan pasti jalan yang membawa rancangan damai sejahtera dan penuh harapan di dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, pulihkan setiap hati yang terluka. Tolong setiap kami, mampukan kami untuk kami diubahkan memiliki hati yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan saudara teringat dengan seorang yang membutuhkan, saudara boleh share renungan ini, saudara, biar kita sama-sama dipulihkan, sama-sama dikuatkan, biar kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara yang diberkati hari ini, saudara boleh tuliskan di kolom komentar, Tuhan bentuklah hatiku. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali besok dalam teduh kita. Selamat menjalani hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Telah kulihat